Sita, ini perkenalkan saya Handari Indrawati dari SMK Negeri 2 Cilacap. Kali ini dalam tugas saya sebagai CGP ini ada kegiatan untuk wawancara terhadap salah satu kepala sekolah, dan ini saya sowan ke Bu Sita selaku kepala SD Tegal Kamulyan 1 ya. Tegal Kamulyan 01 ya Bu Sita. Jadi Bu Sita sudah menjadi kepala sekolah berapa lama ini? Sejak 25 April 2016 sampai sekarang. Iya, berarti kurang lebih sudah 8 tahun ya Bu Sita ya? Ya, hampir 8 tahun ya, sudah 2 periode ya Bu. Nah, terkait masa jabatan yang sudah cukup lama tadi Bu Sita, kurang lebih 8 tahun, tentu ada dalam perjalanan kepemimpinan Bu Sita itu pernah atau sering menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, terkait dengan permasalahan dilema etika tersebut, bagaimana cara Bu Sita untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Untuk kami, selama kami menjabat sebagai kepala sekolah, yang memang ada beberapa kasus, kami berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, kesesuaian terhadap pendidikan dan permasalahan pemutu yang banyak hal. Namun yang lebih sering memang tentang kesesuaian. Nah, untuk masalah tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Prosedurnya memang kami tidak secara langsung menghadapi sendiri, namun kami selalu berkoordinasi dengan beberapa pihak, terutama kepada guru kelas, karena di SD kita membawai beberapa guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tentunya banyak permasalahan di dalam kelas. Nah, kami kepala sekolah hanya sifatnya memantau. Apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, nanti akan dialihkan kepada kepala sekolah. Jadi nanti sifatnya kepala sekolah ini memantau kalau ada yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh mungkin bagian-bagian ya, siswaan atau kurikulum, itu baru ke kepala sekolah ya. Jadi terkait hal tersebut, apa hal-hal yang Ibu anggap sesuatu hal yang efektif untuk dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang efektifan ya kami sesuaikan dengan apa permasalahannya dulu. Jadi kalau masalah kesesuaian, tentunya permasalahan tersebut mungkin di dalam pembelajaran tersebut ada kesulitan, pastinya akan selalu berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, dan kami hanya sifatnya menjembatani saja. Kemudian untuk tantangannya, jadi dalam mengambil keputusan tentu saja tidak semudah itu ya Bu. Banyak faktor-faktor, kemudian ada hal-hal yang menjadi hambatan, menjadi tantangan. Kira-kira apa yang ditemui dengan itu? Tantangannya sebuah perasaan. Kadang ada permasalahan satu dengan yang lain ada sedikit tidak kesepahaman. Namun kami kan harus menyelesaikan dengan baik agar sama-sama bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Kami selalu itu tadi berkomunikasi, bermusyawarah, berkoordinasi. Nah, dalam tadi menghadapi tantangan, Bu Sita melakukan koordinasi, kemudian apakah hal tersebut terjadwal atau langsung saat ada masalah langsung diselesaikan atau bagaimana? Kami sifatnya menampung dulu permasalahannya seperti apa. Kalau memang itu permasalahannya tidak bisa diselesaikan dalam saat itu juga, kami akan ada penindakan waktu. Mungkin kami mencari informasi-informasi yang mendukung terselesaikannya
masalah tersebut. Jadi kami tidak terjadwal yang apa ya istilahnya sesuaikan dengan permasalahan saja. Jadi fleksibel ya, Bu, ya. Jadi tadi Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tergantung dari permasalahannya. Kemudian ketika Ibu mengambil keputusan tentu saja ada pihak-pihak lain ya, mungkin seseorang di pihak lain ataupun faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Ya, kami selalu karena kami punya prinsip kejujuran dan keterbukaan, tentunya kami tidak berdiri sendiri, pasti kami punya rekan sejawat dan kami juga punya atasan pengawas kepala dinas, dan apabila dalam penyelesaian masalah tersebut kami tidak bisa atau buntu, kami selalu berkoordinasi dengan yang lain. Jadi kami tidak sendirian. Jadi ada pihak-pihak yang tentu membantu Ibu ya. Nah, dari pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan, tentu ada pembelajaran ya Bu ya. Hal-hal pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu selama ini? Ya, kami karena kepala sekolah adalah amanah, tentunya kami harus selalu ngomong perasaan, harus bijak, menyikapi segala permasalahan dengan jernih. Kami apabila permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik, kita ada kepuasan tersendiri, terutama kepuasan batin. Jadi kami selalu mengedepankan perasaan, namun tidak meninggalkan tupoksi dan pengambilan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini pengambilan keputusan yang Bu Sita lakukan ini berbasis pada peraturan, tetapi juga tidak mengesampingkan rasa peduli ya Bu ya. Mengingat nanti hasilnya harus semuanya baik ya Bu ya, berbasis hasil juga ya. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral itu gimana Pak? Dalam menangani dilema etika terkait kasus itu biasanya kita diadakan namanya ya motivasi lah dulu awalnya. Kedua nanti kita terjadwal. Kenapapun di sekolah itu mesti ada masalah. Makanya dengan dunia etika namanya guru itu harus punya etika yang baik. Karena kita terjadi permasalahan ya, yang awal kita panggil, terus kita kasih karena semua bangun kan kalau sudah permasalahan sangat rumit, kalau masih masalahnya biasa bisa ditangani dengan baik. Jadi kita kasih saran, himbauan agar dilema etika tentunya di guru itu bisa baik lagi seperti awalnya. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan dari permasalahan tersebut? Kalau kita mengambil keputusan, yang pertama kita kan tulis dulu permasalahannya, lihat dari kasus per kasusnya. Ya, kalau misalkan kasusnya tidak bisa diperbaiki atau mungkin tidak bisa diselesaikan, nah baru mungkin kita adakan punishment. Punishment itu mungkin bisa peringatan, terus bisa setelah peringatan paling enggak ada skorsing lah. Sanksi ya Pak? Ya, sanksi ternyata kok tidak bisa memperbaiki, nah mungkin kita usulkan ke dinas dengan cara tadi ada punishment lah, jadi yang kira-kira orang ini bisa memperbaiki. Langkahnya yang pertama kita menangani guru, kita kan punya teman-teman, mungkin ada teman-teman di BK, wakil-wakil kepala sekolah, mungkin ada dari manajemen mutu. Di sana kita mengambil bukan langsung secara pribadi,
secara kolegial di sekolah. Karena kita punya teman-teman yang tentunya nanti untuk bisa memberikan yang terbaik. Iya. Jadi itu tadi Bapak menyampaikan bahwa ada ya Pak orang-orang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak ya dalam mengambil keputusan tadi. Ada DK, ada rekan-rekan guru, kepala sekolah, manajemen mutu gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk tadi untuk Bapak menangani kasus-kasus dilema etika seperti itu, tadi spontan atau terjadwal? Tadi Bapak sampaikan terjadwal ya Pak? Tidak, kalau masalah ya, langsung diselesaikan? Kalau ada ya spontan jelas, tapi di sana kan kita ya harus punya bukan terjadwal lah, ya, punya terjadwalkan. Maksudnya ya mengantisipasi yang namanya di dunia pendidikan. Sebagai seorang leader mesti apapun pasti ada masalah. Cuma tinggal lihat dari masalahnya besar atau kecil. Kalau masalahnya masih kecil, masih ditangani oleh teman-teman dan oleh kepala sekolah ya ditangani. Kalau mungkin dipanggil, disarankan, terus dilihat dari permasalahannya. Kalau permasalahan memang ternyata itu hanya masalah etika yang intinya tidak begitu krusial, masih bisa selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau sudah krusial, mungkin masalah sudah sulit ditanggulangi, dan baru kita mengusulkan ke dinas. Karena kita kan apapun, ya kita kan bawaan kepala sekolah kan ya, maksudnya atasan, cabang dinas, atau mungkin nanti ke dinas induk kayak gitu. Itu pun kalau misalkan permasalahannya sudah tidak bisa ditangani oleh sekolah. Nah, terkait tadi penyelesaian permasalahan ya, Bapak kan ini ada hambatan atau tantangannya ya Pak ya, selama ini yang ditemui, terus bagaimana Bapak menanganinya, itu bagaimana Pak? Kalau hambatan pasti ada hambatan. Mungkin ya hambatan yang pertama kaitannya dengan yang punya masalah jelas. Mungkin kadang-kadang dipanggil nggak datang, kayak gitu. Terus yang berikutnya lagi kasusnya sangat berat, itu kan apabila kecil, kalau misalkan masih diselesaikan secara kekeluargaan di kepala sekolah cukup, ya sudah diselesaikan dengan cara memang harus melihat tadi kasusnya, terus pertimbangan dari teman-teman, sehingga teman-teman pun juga ikut di dalamnya. Nanti kalau misalkan hanya kepala sekolah, beranggapan bahwa mungkin dianggap bahwa semuanya harus kepala sekolah, kan seperti itu. Kepala sekolah kan sebagai leader yang tentunya harus memberikan pembinaan kepada teman-teman agar teman-teman ya sesuai dengan tupoksinya di sekolah lah. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan ya Pak, yang paling efektif tadi dari Bapak mengambil keputusan itu berarti kolaborasi ya Pak dengan tim ya. Ya, itu yang selain itu mungkin ada hal-hal efektif lain selain berkolaborasi Pak? Kalau efektif yang lain, ya tadi nanti kalau misalkan kita langsung kepala sekolah menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Dianggap bahwa sekolah sebagai top manager malah justru mengambil kekuasaan. Bapak kepala sekolah, kita kan punya teman-teman di sana, ada harus tadi kolegial, ya kebersamaan untuk menangani masalah. Ini kayak gitu. Jadi kita ada tidak rasa top ya, lah, top manager harus rasa ya, pakai rasa dan rasa kan seperti itu. Tidak hanya mungkin kan ketika mengambil keputusan kan Bapak pasti pertama dasarnya aturan ya Pak ya. Betul. Tapi kan nggak hanya aturan ya Pak. Ya. Bagaimana itu melibatkan rasa mungkin peduli atau mempertimbangkan hasilnya, itu bagaimana Pak? Ya kalau kita melihat aturan, kalau takut dengan aturan, ya mesti semua tertuju kepada kasusnya kan. Tapi kalau misalkan kita tentu di sekolah kan kita perlu ada kebijakan khusus. Rasa di sana bisa membantu. Namanya kepala sekolah sebagai seorang leader itu kan harus bisa melindungi, mengayomi teman-teman. Tidak hanya langsung masalah terus dibawa ke ranah yang lebih tinggi, enggak. Diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Sebisa mungkin seperti itu, melindungi teman-teman, dilindungi dulu. Kalau dilindungi tidak bisa, baru nanti mungkin langkah yang lebih tinggi. Yang terakhir ini Pak, dari banyak kasus permasalahan yang sudah Bapak
selesaikan ya Pak dengan baik. Ini apa mungkin ada pembelajaran apa yang pernah ditarik dari hal tersebut Pak? Kalau pembelajaran yang kita dari kasus per kasus, ya itu kita harus memberikan saran kepada Bapak Ibu pada saat mungkin kita rapat atau mungkin kita manggil agar berhati-hati di dalam kegiatan bertindak, untuk kata dan sebagainya. Kalau karena kaitan dengan dilema etika, itu kan juga satu dilema. Yang kedua etikanya, etika kan sikap perilaku, intinya kayak gitu lah, yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik yang di sana kan seharusnya memberikan contoh kepada anak didiknya, kepada orang lain. Nah, itu kan guru itu kan guguran ditiru menjadi suri teladan, ya kan? Nah, sehingga harus hati-hati dalam melangkah, dalam berkata, ya aja pasti, ya, sehingga tidak timbul permasalahan nantinya yang mungkin bisa memberikan efek yang tidak baik. Ini itu. Oke, terima kasih Bapak. Ini Terus yang sharing. mungkin berikutnya lagi, ya semoga apa yang jenengan inginkan, ya mulai dari sebagai seorang nanti akan menjadi CDP, ya salon guru penggerak, sebagai momentum yang terbaik, sebagai suatu proses dimana jenengan lagi ikut. Mudah-mudahan saya berdoa dan mendoakan jenengan sukses. Terima kasih Pak. Dalam baik salah literasinya, baik proses literasi awal, pelaksanaan yang terakhir hasilnya ya saya berharap yang nanti nilainya bagus, terus bisa lulus. Terima kasih Pak. Apa yang saya ceritakan, dan juga mudah-mudahan sebagai prasyarat untuk menjadi kepala sekolah nanti bisa. Insya Allah Semoga Pak. sukses buat dari. Terima kasih Pak Prabowo. Ini manfaat sekali untuk kami. Terima kasih Pak.